Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di tengah gemerlap industri film modern, tempat karya kolosal seperti Avatar milik James Cameron dan Avengers dari Marvel meraup miliaran dolar, serta ledakan konten digital di YouTube yang kini menampung lebih dari 1 miliar video yang membutuhkan sekitar 17.810 tahun untuk menyaksikannya secara keseluruhan. Pernahkah kalian semua bertanya bagaimana sesungguhnya revolusi visual ini bermula? Jauh sebelum layar perak dipenuhi narasi kompleks dan dunia maya dijejali video tanpa henti, terdapat titik awal yang sederhana namun revolusioner. Momen ketika gambar diam mulai bergerak untuk pertama kalinya. Akar mula dari semua rekaman bergerak ini menyimpan misteri dan pemandangan langka, mengungkap sekilas potret kehidupan manusia yang hidup lebih dari 100 tahun lampau. Sebuah era yang terasa begitu jauh, namun terekam dalam bingkai-bingkai gambar bergerak paling awal yang pernah ada. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 13 rekaman video tertua yang pernah diciptakan dan menyelami sekilas kehidupan orang-orang yang terekam dalam cuplikan bersejarah tersebut lebih dari 1 abad yang lalu. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Passage de Venus 1874. Passage de Venus dari tahun 1874 adalah serangkaian foto yang dianggap sebagai rekaman gambar bergerak paling awal yang pernah dibuat manusia. Rangkaian foto ini diciptakan oleh astronom Prancis Jules Janssens bekerja sama dengan insinyur asal Brasil Francisco Antonio de Almeida. Tujuan mereka adalah mendokumentasikan peristiwa transit Venus, yaitu momen langka ketika planet Venus terlihat bergerak melintasi permukaan matahari, yang terjadi pada 9 Desember 1874 antara pukul 01.49 hingga 06.26 waktu UTC. Fenomena alam ini sangat jarang, hanya berulang setiap 105 hingga 121 tahun sekali. Untuk merekamnya, Janssen menggunakan alat ciptaannya yang disebut revolver fotografi. Kamera inovatif ini dirancang khusus untuk menangkap kejadian astronomi melalui kronofotografi, sebuah metode pengambilan gambar secara berurutan dalam selang waktu yang teratur. Alat ini memanfaatkan mekanisme silang Malta, sebuah komponen mekanis yang gerakannya terputus-putus yang kemudian menjadi dasar penting bagi pengembangan kamera film modern. Kamera ini mampu mengambil 48 gambar dalam 72 detik pada sebuah piringan daguerreotype, jenis plat fotografi awal yang dilapisi perak. Pembuatan rekaman ini merupakan bagian dari sebuah proyek ilmiah internasional besar, yaitu ekspedisi ilmiah yang melibatkan pengamatan dari lebih dari 80 lokasi di seluruh dunia, termasuk tempat-tempat seperti Nagasaki di Jepang dan Thebes di Mesir. Meskipun awalnya dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan sinematografi atau teknik pembuatan film, sebuah penelitian pada tahun 2005 mengungkap fakta baru. Ternyata, semua plat foto yang berhasil diselamatkan dan masih ada hingga kini bukanlah rekaman dari transit Venus yang sebenarnya, melainkan hasil dari simulasi yang menggunakan model planet dan sumber cahaya buatan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh tantangan teknis pada masa itu, seperti lambatnya kecepatan emulsi fotografi, yaitu lapisan peka cahaya pada plat, dan kondisi cuaca yang mungkin berawan saat pengamatan berlangsung. Plat asli yang merekam kejadian transit yang sesungguhnya belum pernah ditemukan. Meskipun catatan dari masa itu menyebutkan bahwa perekaman berhasil dilakukan, walaupun demikian, rekaman simulasi yang dibuat Janssen tetap menjadi bukti sejarah yang sangat penting dalam evolusi teknologi visual. Round Day Garden Scenes 1888. Round Day Garden Scenes diakui sebagai film tertua di dunia yang rekamannya masih utuh sampai sekarang. Film ini diciptakan pada 14 Oktober 1888 oleh Louis Le Prince, seorang penemu asal Prancis, di sebuah taman milik keluarga Whitley di Roundhay, Leeds, Inggris. Film bisu ini sangat singkat, hanya berjalan 2,11 detik dan menampilkan gambar dengan kecepatan 12 bingkai per detik,
Artinya, ada 12 gambar diam yang ditampilkan setiap detiknya untuk menciptakan ilusi gerakan. Isinya memperlihatkan 4 anggota keluarga, Le Prince dan Whitley sedang berjalan santai di taman tersebut. Teknologi kamera yang digunakan Le Prince adalah kamera dengan satu lensa yang hak ciptanya ia daftarkan secara resmi atau patenkan di Inggris pada 16 November 1888. Kamera ini menggunakan roll film berbahan dasar kertas buatan Eastman, Kodak. Pencapaian ini secara resmi dicatat oleh Guinness Book of Records sebagai rekaman gambar bergerak paling awal yang masih ada, menegaskan perannya sebagai titik penting dalam penemuan sejarah pembuatan film atau yang dikenal sebagai sinematografi. Jasa Louis Le Prince dalam mengembangkan teknologi perfilman seringkali kurang mendapat perhatian. Hal ini terutama disebabkan oleh kejadian misterius hilangnya Le Prince pada tahun 1890. Sebelum ia sempat memamerkan hasil karyanya secara luas kepada publik. Meskipun nama Thomas Edison dan Lumiere bersaudara lebih sering disebut sebagai tokoh-tokoh awal atau pelopor industri film, berbagai percobaan yang dilakukan Le Prince antara tahun 1881 hingga 1888 sebenarnya meletakkan dasar teknis penting. Keberadaan wujud fisik dari film Round-Day Garden Scenes ini menjadi bukti penting dari perubahan besar teknologi pada abad ke-19. Sebuah era yang disebut revolusi teknologi. Roll film aslinya kini dijaga dan disimpan di National Media Museum yang berlokasi di Bradford, Inggris. Pekerja pabrik keluar dari pabrik Lumiere 1895. Pada tahun 1895, seorang bernama Louis Lumiere membuat sebuah film pendek di kota Lyon, Prancis yang berjudul Workers Leaving the Lumiere Factory, atau dalam bahasa Indonesia berarti pekerja meninggalkan pabrik Lumiere. Film ini memiliki durasi tayang sekitar 46 detik dan menampilkan adegan para pekerja yang keluar dari pabrik milik Lumiere saat jam istirahat makan siang. Walaupun bukan film pertama yang pernah ada, karya ini memegang peranan sangat penting dalam sejarah dunia perfilman. Hal ini dikarenakan film tersebut merupakan salah satu contoh awal dari penggunaan alat canggih bernama sinematografi, sebuah perangkat yang memiliki kemampuan untuk merekam gambar, memproses, atau mengembangkan hasil rekaman tersebut, sekaligus menayangkannya sebagai gambar bergerak kepada penonton. Film ini pertama kali dipertunjukkan kepada sekelompok kecil orang di Paris pada tanggal 22 Maret 1895, yang kemudian menjadi tonggak awal dari era film komersial, yaitu film yang ditayangkan untuk tujuan bisnis atau hiburan berbayar. Film Workers Leaving the Lumiere Factory ini mengungkapkan adanya lompatan kualitas yang signifikan dalam hal perekaman gambar jika dibandingkan dengan karya-karya yang dibuat sebelumnya. Contohnya adalah film singkat pendek yang berjudul Round-Day Garden Scenes yang dibuat oleh Louis Le Prince pada tahun 1888. Round-Day Garden Scenes dikenal sebagai film tertua yang rekamannya masih bisa kita temukan saat ini, meskipun durasinya amat singkat, hanya sekitar 2,11 detik saja. Film buatan Lumiere juga memiliki keunggulan dari sisi kemampuan teknis perekaman dan yang tak kalah penting, kemampuannya untuk bisa ditayangkan atau diproyeksikan sehingga dapat ditonton oleh banyak orang secara bersamaan. Puncaknya pada tanggal 28 Desember 1895, Lumiere bersaudara menggelar sebuah acara pemutaran film komersial pertama untuk publik di sebuah tempat bernama Salon Indien du Grand Café di Paris, di mana mereka menayangkan 10 film pendek, termasuk Workers Leaving the Lumiere Factory, dan satu lagi film terkenal mereka, The Arrival of the Train at the La Ciotat Station. Olimpiade 1896. Terdapat sebuah video yang sering disebut sebagai rekaman Olimpiade Athena 1896. Namun ada dugaan kuat bahwa video tersebut sebenarnya berasal dari tahun 1906. Keraguan ini muncul karena video itu menampilkan cabang olahraga yang tidak dipertandingkan pada Olimpiade 1896. Sebagai informasi, Olimpiade Athena 1896 merupakan olimpiade modern pertama yang diselenggarakan di Stadion Panathinaiko, Athena pada tahun tersebut. Ajang bersejarah ini diikuti oleh 241 atlet dari 14 negara yang bertanding dalam 43 nomor lomba.
Akan tetapi, hingga kini tidak ada bukti rekaman video yang pasti dari penyelenggaraan Olimpiade 1896. Justru, rekaman yang ada lebih mungkin berasal dari acara olahraga internasional bernama Intercalated Games, yang juga diadakan di Athena pada tahun 1906. Acara inilah yang menampilkan cabang olahraga seperti lempar lembing, yaitu melempar tombak sejauh mungkin, dan pentathlon, sebuah kompetisi gabungan 5 jenis olahraga, yang keduanya tidak ada dalam daftar pertandingan Olimpiade 1896. Intercalated Games tahun 1906 merupakan sebuah ajang olahraga internasional besar yang berlangsung di Athena, Yunani, dari 22 April hingga 2 Mei 1906. Ajang ini diikuti oleh 854 atlet yang berasal dari 20 negara, mempertandingkan 78 nomor lomba dalam 14 disiplin atau cabang olahraga. Meskipun pada masanya acara ini dianggap sebagai Olimpiade, Komite Olimpiade Internasional atau IOC, badan yang mengatur Olimpiade sedunia, di kemudian hari memutuskan untuk tidak mengakuinya secara resmi sebagai bagian dari perhitungan Olimpiade. Walaupun demikian, Intercalated Games 1906 ini memiliki arti penting karena memperkenalkan tradisi upacara pembukaan dan penutupan yang kini menjadi standar dalam penyelenggaraan Olimpiade modern. Jika video yang selama ini dikira berasal dari tahun 1896, ternyata memang rekaman dari tahun 1906. Hal ini mengungkap fakta bahwa teknologi perekaman video sudah mulai dimanfaatkan untuk mendokumentasikan peristiwa olahraga berskala besar sejak awal abad ke-20. Kedatangan kereta bertingkat di Prancis 1897. Sebuah film pendek karya Auguste Baron dari tahun 1897 merekam momen kedatangan sebuah kereta bertingkat di stasiun Joinville-le Pont, Prancis. Kereta ini cukup unik karena memiliki 2 tingkat, namun bagian atasnya terbuka tanpa pagar pengaman. Akibatnya, para penumpang harus ekstra hati-hati ketika berjalan di pinggir lantai atas untuk menuruni tangga. Pakaian yang dikenakan orang-orang dalam film tersebut terlihat sangat formal menurut ukuran masa itu. Hal ini mengungkap norma sosial atau aturan berpakaian yang umum pada akhir abad ke-19. Film ini secara efektif menggambarkan seperti apa alat transportasi dan gaya hidup masyarakat Prancis pada periode tersebut. Lebih jauh lagi, rekaman ini menjadi bukti kemajuan teknologi perfilman di akhir abad ke-19 yang mulai dimanfaatkan untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari serta peristiwa-peristiwa penting. Pada penghujung abad ke-19, Prancis memang menjadi pusat penting pada inovasi atau penemuan baru dalam teknologi film. Banyak penemuan dan percobaan dilakukan oleh para perintis seperti Lumière bersaudara yang terkenal. Mereka memperkenalkan sinematograf, sebuah alat canggih yang tidak hanya bisa merekam gambar bergerak, tetapi juga memproses filmnya dan menayangkannya ke layar. Penemuan inilah yang memungkinkan film bisa ditonton oleh banyak orang sekaligus, menandai dimulainya industri film modern. Sementara itu, karya-karya seperti film pendek Auguste Baron tahun 1897 tadi mencontohkan bagaimana teknologi baru ini langsung diterapkan untuk mengabadikan potret kehidupan sehari-hari dan kejadian signifikan di Perancis pada masa itu. Roller coaster pertama di Inggris tahun 1898. Film berjudul A Switchback Railway yang dibuat pada tahun 1898 merupakan salah satu film dokumenter paling awal. Film ini dengan gaya yang sangat terasa hidup dan energik menampilkan suasana orang-orang yang sedang menikmati wahana Switchback Railway di Alexandra Palace, London. Perlu diketahui, Switchback Railway adalah bentuk awal dari kereta luncur atau roller coaster yang sangat digemari pada akhir abad ke-19. Meskipun sutradaranya, Robert W. Powell, tidak menempatkan kamera di dalam kereta untuk memberi penonton pengalaman dari sudut pandang penumpang, film ini tetap meraih kesuksesan. Kesuksesannya bahkan memberi dorongan bagi pembuat film lain seperti James Williamson dan Riley bersaudara untuk menciptakan karya dengan tema serupa. Karya ini juga secara jelas mengungkap keahlian Powell dalam merekam sebuah peristiwa menarik dengan cara yang dinamis. Robert W. Powell sendiri adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam masa-masa awal perkembangan industri perfilman di Inggris. Ia memainkan peran kunci dalam menaikkan teknologi film pada masyarakat Inggris, bekerja sama dengan rekannya Bert Acres.
Mereka berdua berhasil menciptakan sebuah alat pemutar film atau proyektor yang serupa dengan yang dibuat oleh Lumière bersaudara di Prancis. Walaupun namanya mungkin tidak sepopuler Lumière bersaudara, Paul berhasil mengungkap beberapa inovasi penting dalam pembuatan film. Di antaranya adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan dua orang dalam satu bingkai adegan, serta penggunaan tulisan penjelas yang disisipkan di antara adegan film. Lebih jauh lagi, Paul mendirikan studio film pertama di Inggris dan juga menyutradarai film cerita pertama yang dibuat di negara tersebut. Karya-karyanya sangat beragam, mencakup film-film pendek hingga eksplorasi penggunaan efek visual atau trik khusus kamera. Selama 14 tahun karirnya di dunia film, Paul terbukti sangat produktif dan kreatif dengan menghasilkan total 779 film. Perjalanan melalui Paris, Prancis 1890-an. Lumière bersaudara dikenal luas sebagai perintis atau pelopor dalam dunia sinematografi, yaitu teknik dan seni pembuatan film. Film-film awal mereka berhasil merekam berbagai pemandangan kehidupan di Paris pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada masa itu, kota Paris belum memiliki sistem kereta bawah tanah menyeluruh yang kini dikenal sebagai metro. Sebagai gantinya, sebuah inovasi telah menarik perhatian banyak orang, yaitu trotoar bergerak. Trotoar ini pada dasarnya adalah sebuah jalur pejalan kaki yang dapat bergerak sendiri, dirancang untuk mempermudah dan mempercepat pergerakan orang banyak, terutama di area yang sangat ramai. Teknologi ini dianggap sebagai sebuah terobosan besar yang mengubah cara orang berpindah tempat di sebagian area kota dan menunjukkan tingkat kenyamanan baru yang bisa dicapai oleh teknologi pada masa itu. Bahkan menarik minat tokoh terkenal seperti penemu Thomas Edison untuk menyaksikannya secara langsung. Pada tahun 1874, Lumière bersaudara merekam video yang memperlihatkan orang-orang yang menggunakan trotoar bergerak ini. Lumière bersaudara membuat sebuah film yang menampilkan orang-orang sedang menggunakan trotoar bergerak yang terkenal ini. Rekaman tersebut menjadi salah satu contoh paling awal dalam sejarah gambar bergerak atau film, meskipun teknologi perekaman pada saat itu masih sangat sederhana dibandingkan sekarang. Video tersebut dengan jelas memperlihatkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan inovasi transportasi baru ini. Trotoar bergerak itu sendiri menjadi lambang kemajuan teknologi pada masanya dan mengisyaratkan bagaimana penemuan-penemuan baru mulai mengubah kehidupan sosial di kota-kota besar. Film ini tidak hanya menyajikan aktivitas orang-orang di pameran Paris, tetapi juga mendokumentasikan bagaimana masyarakat pada waktu itu menyambut dan menggunakan teknologi yang baru bagi mereka. Film yang menampilkan warga Paris di atas trotoar bergerak pada tahun 1874 tersebut kini diakui sebagai salah satu rekaman film tertua yang masih bisa kita saksikan. Living Wigan, 1902. Film Living Wigan yang dibuat pada tahun 1902 secara jelas menangkap suasana jalanan di kota Wigan dengan sangat hidup. Rekaman ini memperlihatkan orang-orang yang melambaikan tangan, bersorak-sorai, dan tertawa dengan antusias. Salah satu adegan yang paling menarik perhatian adalah ketika seorang petugas tram mencoba membubarkan kerumunan orang dengan menyemprotkan air, yang justru menciptakan momen lucu tak terduga. Film ini yang merupakan bagian dari koleksi bersejarah perusahaan film Mitchell & Kenyon ditayangkan saat perayaan penobatan Raja Edward VII di wilayah Lancashire. Melalui tayangan rekaman ini, tergambar dengan jelas bagaimana penduduk kota Wigan pada era tersebut menyambut dan merayakan peristiwa penobatan tersebut dengan antusiasme serta kegembiraan yang meluap. Koleksi film Mitchell dan Kenyon secara keseluruhan menyajikan gambaran yang sangat berharga mengenai kehidupan masyarakat di Inggris pada permulaan abad ke-20. Kumpulan film ini terutama memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan di daerah-daerah industri yang terletak di bagian utara Inggris pada era tersebut. Penemuan kembali koleksi film mereka yang sangat bernilai pada tahun 1994 telah memungkinkan upaya restorasi atau perbaikan dan pelestarian warisan visual penting dari periode awal abad ke-20 di Inggris, memberikan kita jendela ke masa lalu. Perjalanan menyusuri Market Street 1906. A Trip Down Market Street atau Perjalanan Menuju Pusat Perdagangan adalah judul sebuah film dokumenter pendek yang dibuat oleh Miles bersaudara pada tahun 1906.
merupakan rekaman bersejarah yang menampilkan kehidupan sehari-hari di San Francisco pada awal abad ke-20. Film ini merekam perjalanan kereta kabel dari Jalan ke-8 menuju Embarcadero di depan gedung feri dan memberikan gambaran tentang bagaimana moda transportasi seperti kereta kabel, gerobak kuda, dan mobil berbagi jalan yang sama. Selain itu, film ini juga menampilkan beberapa landmark terkenal seperti Call Building dan Palace Hotel. Kondisi San Francisco pada saat itu ditampilkan dengan sangat detail, mencakup gaya arsitektur dan mode pakaian masyarakat pada masa itu. Film ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena merekam kondisi San Francisco 4 hari sebelum gempa bumi besar pada tahun 1906. Gempa bumi tersebut terjadi pada tanggal 18 April 1906 dan menyebabkan kerusakan parah di seluruh kota, termasuk kehancuran bangunan-bangunan ikonik yang terlihat dalam film. Milos bersaudara berhasil mengirimkan film ini ke New York sebelum bencana tersebut terjadi, sehingga film ini menjadi salah satu catatan visual terakhir dari San Francisco sebelum kehancuran. Film ini dipilih untuk dilestarikan dalam National Film Registry oleh Perpustakaan Kongres pada tahun 2010, menandai pentingnya film ini dalam sejarah sinematografi Amerika. Olimpiade London 1908. Sebuah penemuan berharga telah mengungkap rekaman olahraga tertua di dunia yang menangkap momen-momen bersejarah dari Olimpiade modern pertama di Athena, Yunani pada tahun 1896. Rekaman ini yang telah ditemukan dan kemudian kondisinya dipulihkan oleh Komite Olimpiade Internasional seolah membawa kita melintasi waktu untuk menyaksikan langsung kelahiran ajang olahraga modern. Dalam cuplikan gambar bergerak ini, kita dapat melihat para atlet berkompetisi dalam berbagai nomor pertandingan, termasuk lari cepat 100 meter dan lari jarak jauh maraton. Sementara kerumunan penonton terlihat antusias memberikan semangat. Momen-momen ini secara jelas mengungkap semangat perjuangan, keberanian, serta tekad kuat yang senantiasa menjadi inti dari gerakan Olimpiade, yaitu persatuan dan kompetisi lewat olahraga. Penyelenggaraan Olimpiade modern perdana di Athena pada tahun 1896 itu sendiri merupakan peristiwa yang sangat penting dalam catatan sejarah olahraga dunia. Ajang ini dihadiri oleh 241 atlet yang pada masa itu seluruhnya adalah laki-laki yang berasal dari 14 negara yang berbeda. Mereka bertanding dalam 43 nomor lomba yang terbagi dalam 9 cabang olahraga utama, yaitu atletik, balap sepeda, renang, senam atau gimnastik, angkat besi, gulat, anggar yang merupakan olahraga duel menggunakan senjata seperti pedang khusus, menembak, dan tenis. Stadion Panathinaike yang didirikan kembali di atas reruntuhan bangunan stadion kuno menjadi pusat penyelenggaraan utama. Stadion megah ini diperkirakan bisa menampung sekitar 50.000 penonton dan saat upacara pembukaan, jumlah orang yang datang bahkan jauh lebih banyak, membadati area jalanan dan perbukitan di sekeliling stadion. Perhelatan ini dinilai meraih kesuksesan besar dan menjadi landasan penting yang membuka jalan yang berkelanjutan Olimpiade modern hingga seperti yang kita kenal saat ini. York City 1911. Film pendek berjudul New York 1911 atau Kota New York tahun 1911 merupakan dokumenter mini yang dibuat oleh perusahaan berita Swedia Svenska Biografiteatern. Rekaman visual ini secara jelas menangkap suasana ramai kota New York pada masa awal modernisasi, mengungkap detak kehidupan kota yang penuh energi dan keragaman. Di dalamnya terlihat jalan-jalan yang sibuk, di mana kereta kuda dari masa lalu berbagai tempat dengan mobil-mobil modern baru, menggambarkan masa peralihan atau transisi dari era lama ke era modern. Tampak pula orang-orang bergegas mencari berita terkini atau mengikuti tren busana terbaru yang menunjukkan betapa komunikasi dan gaya hidup menjadi bagian penting masyarakat kota saat itu. Selain itu, rekaman ini juga menyajikan gambaran penduduk kota yang beraneka ragam, tempat berbagai bahasa, dan budaya berbaur menciptakan lingkungan yang kaya secara budaya. Beberapa bangunan penanda kota yang sangat terkenal atau ikonik seperti Gedung Woolworth dan Gedung Flatiron tampil menonjol sebagai lambang cita-cita dan kecerdikan di kota New York. Gedung Woolworth yang pembangunannya selesai pada tahun 1912 pada masanya merupakan salah satu bangunan tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai sekitar 241 meter.
Sementara itu, gedung Flatiron yang berdiri di persimpangan Jalan Broadway dan 23rd Street menarik perhatian karena rancangannya yang unik menyerupai bentuk setrika pipih. Kedua bangunan ini tidak hanya memamerkan kemajuan arsitektur kota, tetapi juga menjadi simbol kekuatan ekonomi dan semangat pembaruan atau inovasi New York. Meskipun teknologi transportasi mulai berkembang, kehidupan sehari-hari masih memiliki nuansa yang santai dan tradisional. Pakaian formal masih menjadi norma, dengan pria mengenakan jas dan topi, sementara wanita mengenakan gaun panjang dengan hiasan. Film ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat New York pada masa itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Sinematografi, pemutaran film komersial pertama. Pada tahun 1895, dua bersaudara asal Prancis, Auguste dan Louis Lumière, membuat sebuah terobosan besar dengan memperkenalkan teknologi gambar bergerak yang membawa perubahan fundamental. Mereka menciptakan sebuah alat bernama sinematografi, sebuah perangkat inovatif yang berfungsi untuk merekam, memproses atau mengembangkan roll film, dan kemudian memproyeksikan hasilnya ke layar agar bisa ditonton. Tanggal 28 Desember 1895 menjadi tonggak sejarah ketika mereka menggelar pemutaran film komersial atau berbayar pertama kalinya di Grand Café Paris. Peristiwa inilah yang menandai dimulainya era sinema modern seperti yang kita kenal. Film-film pendek yang ditayangkan saat itu menampilkan adegan-adegan kehidupan sehari-hari yang sederhana, seperti para pekerja yang baru keluar dari pabrik milik Lumière atau momen menegangkan kedatangan kereta api di stasiun La Ciotat. Para penonton dibuat terpukau oleh tampilan gambar yang terasa begitu nyata dan ilusi gerakan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Film-film awal karya Lumière ini direkam dalam format hitam putih dan memiliki durasi yang sangat singkat. Umumnya kurang dari 1 menit per film. Meskipun tampak sederhana menurut standar sekarang, film-film ini secara efektif mengungkap potensi luar biasa dari gambar bergerak sebagai sarana atau media baru untuk merekam dan menyajikan kembali berbagai aspek kehidupan. Teknologi sinematografi ciptaan Lumière ini memiliki keunggulan karena lebih ringan dan mudah dibawa atau portable dibandingkan teknologi sebelumnya. Seperti teknologi kinestoscope buatan Thomas Edison yang hanya bisa ditonton oleh satu orang pada satu waktu melalui sebuah lubang intip. Dengan kemampuannya memproyeksikan gambar bergerak untuk dinikmati oleh banyak orang sekaligus, sinematografi menjadi kunci yang memungkinkan lahirnya bioskop-bioskop modern. Beberapa tahun setelahnya, Lumière bersaudara pun memperluas pengaruh mereka dengan membuka teater atau tempat pemutaran film di berbagai kota besar seperti London, Brussels, dan New York sambil terus merekam materi film baru di berbagai belahan dunia. Kedatangan kereta api di stasiun La Ciotat. Film pendek yang judulnya berarti Kedatangan Kereta Api di Stasiun La Ciotat adalah salah satu karya paling terkenal dan menjadi tonggak awal dalam sejarah perfilman. Dirilis pada tahun 1896, film ini merekam kejadian nyata kedatangan sebuah kereta api di stasiun La Ciotat, sebuah kota pantai kecil di bagian selatan Prancis. Film ini dibuat oleh Auguste dan Louis Lumière, dua bersaudara yang sangat berjasa dalam perkembangan awal dunia perfilman, yang saat itu sering disebut sinema. Le Arrive dan The Entrain and the Gare de la Ciotat istimewa karena hanya terdiri dari satu pengambilan gambar tanpa henti, menampilkan kereta yang terus bergerak maju mendekati kamera, sehingga menciptakan kesan seolah-olah kejadian itu nyata dan berlangsung di depan mata penonton. Kepopuleran film tidak hanya bersumber dari kemajuan teknis pembuatannya pada zaman itu, tetapi juga dari reaksi penonton yang menyaksikannya. Bahkan ada cerita yang tersebar luas bahwa penonton menjadi panik dan berlarian karena mengira kereta akan keluar dari layar. Tidak bisa dipungkiri, film ini menyajikan sebuah tontonan yang menegangkan dan mengesankan bagi penonton kala itu. Sebuah pengalaman menonton film yang tak terlupakan. Film ini pertama kali dipertontonkan pada khalayak ramai pada bulan Januari 1896 di Lyon, Prancis. Dan perlu dicatat bahwa ini berbeda dari pemutaran film perdana Lumière bersaudara yang lebih sering disebut yang terjadi pada 28 Desember 1895 di Paris.
Pemutaran film di Lyon ini menandai babak baru dimulainya era sinema komersial, yaitu masa ketika masyarakat mulai membayar untuk menonton pertunjukan film.